guys, welcome to EduFit Education with Fit. Halo Sopi, balik lagi sama aku Fitria. Bagi kalian yang baru aja mampir di channel aku ini, jangan lupa dong buat like dan juga subscribe-nya ya guys. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Skupit untuk info lainnya juga. Jadi guys, banyak banget pertanyaan yang datang ke aku tuh. Jadi ada nggak sih beasiswa yang peluang keterimanya itu besar ya? Banyak banget yang nanya itu ke aku. Dan mungkin aku pengen ngebahasnya kali ini. Jadi emang ada nggak sih beasiswa yang peluang keterimanya itu besar? Jadi jawabannya itu sih sebenarnya aku juga kurang tahu ya. Karena makin hari ini ya, untuk peluang keterima dari sebuah beasiswa itu makin sulit karena makin banyak orang yang daftar dan beasiswa itu kompetitif banget guys. Artinya kalian harus punya suatu skill sehingga kalian itu cocok untuk dipilih menjadi penerima beasiswa tersebut. Dan pastinya skill ataukah kemampuan kalian, pengetahuan, keterampilannya itu disesuaikan juga dengan jenis beasiswanya. Namun di sini juga aku akan memberikan beberapa opsi beasiswa yang menurut aku itu peluang keterimanya besar ya. Yang pertama ada beasiswa unggulan. Kenapa aku masukin beasiswa unggulan? Karena guys, menurut aku beasiswa yang berasal dari pemerintah itu kadang kuotanya itu lebih banyak daripada beasiswa yang diadain swasta ataukah startup gitu ya. Karena pemerintah itu kan udah punya anggarannya sendiri, jadi kan gede banget ya dananya itu untuk hanya beasiswa kayak KIP kuliah ya. Jadi ya ini yang pertama aku beasiswa unggulan. Kenapa? Karena beasiswa unggulan itu pada tahun 2017 ya, menurut ada beberapa sumber yang aku baca itu kuotanya itu sekitar 2000-an gitu ya. Tapi emang pada saat 2017 itu yang daftar beasiswa unggulan itu cuma 3000-an. Bayangin aja. Jadi peluang lolosnya besar banget kan. Beda sama sekarang itu banyak banget puluhan ribu orang yang daftar beasiswa unggulan ya. Jadi beasiswa unggulan itu bagi S1 sampai dengan S3. Tapi kan kalau kita lihat ya banyak juga loh kuotanya. Cuma aku kurang tahu ya untuk 2021 ataukah tiap tahunnya itu bertambah, berkurang ataukah enggak ya untuk kuotanya. Tapi menurut aku beasiswa unggulan bisa jadi salah satu beasiswa pilihan kalian ya, karena jika dilihat dari kuotanya. Namun pastinya kompetitif juga dong, karena gak sembarang orang juga yang daftar beasiswa unggulan. Tapi kalian bisa coba aja dulu untuk daftar beasiswa unggulan. Next yang kedua ada beasiswa KIP kuliah. Kenapa? Karena beasiswa KIP kuliah itu kan udah pastilah dari pemerintah ya. Dan itu juga kan tadi seperti yang aku bilang ada anggarannya gitu. Untuk pendaftaran beasiswa KIP kuliah ini terbilang lebih simple. Nggak simpel juga sih, tapi terbilang lebih mudah. Jadi artinya kalian sebelum masuk kuliah itu kalian daftar dulu KIP-nya ya, lalu kalian bisa daftar KIP kuliah gitu ya. Karena banyak juga sih temen aku ataupun mungkin teman kalian ataupun saudara gitu ya yang dapat KIP kuliah gitu. Jadi kan KIP kuliah nggak terlalu sulit kalau misalnya kalian punya KIP ya. Dan mungkin nanti juga ada seleksi dari sananya, tapi banyak banget kan kuotanya di seluruh Indonesia ini buat penerima KIP kuliah ya. Next ada beasiswa apa lagi sih? Jadi next menurut aku ada beasiswa JFLS atau Jabar Future Leader Scholarship. Kenapa aku bilang gitu? Karena untuk kuotanya sendiri bagi JFLS itu ada sekitar 1400-an ya kalau aku gak salah gitu ya, pokoknya segituan gitu. 1400 itu terbilang banyak, apalagi nih regional ya bagi yang warga Jawa Barat gitu ya. Jadi mulai dari S1 mungkin, tapi kalau nggak salah ada juga yang diploma sampai dengan S3. Bayangin aja ya, banyak kan. Gak tahu S2 atau S3 ya, pokoknya jenjangnya ada beberapa jenjang dan ada pilihan kategori. Jadi menurut aku ini tuh beasiswa yang banyak kuotanya, namun kompetitif banget guys. Karena seperti yang tadi aku bilang juga, makin tahun makin sini itu karena makin banyak juga infonya ya, termasuk info dari aku mungkin dan juga Skupit ini, Fitria Vlog juga. Mungkin jadi banyak orang yang tahu beasiswa ini tuh ada, jadi banyak juga yang daftarnya ya. Tapi kalian gak usah khawatir, karena kalau misalnya kalian udah rezekinya, terus kalian juga mumpuni punya kualifikasinya, pasti kalian juga akan keterima kok. Cuma perlu bersabar dan berusaha ya. Aku aja yang sering ditolak beasiswa, gak apa-apa guys, karena mungkin rezekinya bukan saat ini, mungkinkah nanti kah saat S2 gitu, amin. Oke guys, next
yaitu ada beasiswa Tanoto. Kenapa? Karena beasiswa Tanoto itu meskipun ya aku baca sih sekitar 150 orang untuk kuotanya, namun kan beasiswa Tanoto itu punya unit mitra ya, jadi gak seluruh Indonesia bisa daftar, hanya beberapa unit mitra aja, dan berarti kan cakupan orang untuk daftarnya itu lebih sedikit loh guys ya. Dan bisa dibilang emang kompetitif banget sih beasiswa Tanoto, tapi bukan berarti kalian gak bisa dong untuk daftar beasiswa Tanoto ini dan menjadi awardenya. Jadi guys, mungkin gitu aja, ada beberapa beasiswa yang menurut aku tuh peluangnya besar ya. Tapi guys, selain itu kalian juga jangan lupa ya, selain mikirin untuk beasiswa, kalian juga harus mikirin diri kalian dong, alias kalian jangan lupa untuk perawatan. Jadi mungkin kalian udah tahu yang sering nonton aku ya, dan juga ngikutin di Instagram aku di yahoo_pjnt, kalau aku tuh punya skincare rutin ya, face care rutin aku itu dari Scarlett loh. Kenapa? Karena aku suka banget produk dari Scarlett. Selain unyu-unyu, sering banget belinya, udah beberapa kali juga beli, dan sekarang itu Scarlett itu ngeluarin produk baru, namanya itu Essence Toner ya, dan itu ada yang brightly dan juga ada yang acne series. Jadi kalian bisa padu ini sama serumnya, sama cuci mukanya, sama krimnya gitu ya. Dan aku tuh variannya tuh yang brightly. Kalian bisa lihat guys, ini bungkusnya bagus banget kan. Jadi ini tuh ya, aku pakainya tuh yang brightly Essence Toner. Kalian bisa lihat ini ya, ini biasanya aku pakai itu pertama untuk step skincare aku, kan aku juga pernah bahas ya. Jadi untuk step skincare itu kalian bisa pakai dari yang konsentrasinya itu paling rendah ya, atau yang paling encer gitu ya, ke konsentrasinya itu yang paling tinggi atau yang paling pekat gitu ya. Jadi yang pertama aku biasanya cuci muka dulu, kita harus cuci muka dulu kan. Jadi aku cuci mukanya itu pakai dari Scarlett juga loh. Dan ini tuh yang aku suka, ada rose petalnya loh, atau helaian kelopak mawarnya, helaian bunga mawar. Kalian bisa lihat ini tuh tonernya unyu-unyu banget loh. Jadi ini tuh ada variannya yang seperti tadi aku bilang, ada yang brightly dan juga yang acne series ya. Karena aku mungkin cenderung normal, jadi aku pakainya yang brightly series. Jadi sebelumnya abis kalian tadi pakai facial washnya, kita langsung pakai toner. Dan cara pakai tonernya itu gampang banget guys. Kalian tinggal ini aja dulu ya ke tangan kalian gitu ya guys, tuh gitu, gampang banget kan. Terus kalian mungkin bisa gini-gini tepuk-tepuk dan langsung applyin ke wajah kalian. Jadi itu emang bener-bener adem banget guys. Apalagi kan ini kalau misalnya bangun tidur ya, ataupun maksudnya tuh udah kalian cuci muka ya, baik mungkin pagi hari ataukah nanti mau tidur. Jadi selain bisa langsung pakai tangan dikewajahin, kalian juga bisa pakai kapas ya. Mungkin nanti ke kapasin dulu aja, lalu kalian bisa tap-tap ke wajah. Cuma karena aku tuh gak mau gitu ya, si tonernya itu atau essence ini tuh malah banyaknya ke kapas gitu ya, bukan ke wajah. Jadi aku langsung aja ke tangan, langsung ke wajah. Atau mungkin kalau lagi males aku gini-gini aja guys. Asal kalian hati-hati jangan sampai ke daerah mata ataupun ke makan gitu ya, yang sensitifnya. Jadi kalian langsung tap-tapin gitu. Banyak banget kandungan alami ya, bahan-bahan yang bagus banget dari Scarlett ini. Jadi apa aja sih bahan-bahannya? Ini tuh ada mengandung ya, untuk yang brightly ini mengandung glutathione yang fungsinya itu untuk mencerahkan kulit, lalu ada jeju propolis extract yang fungsinya itu untuk meregenerasi kulit jadi halus dan kenyal, santoin, niacinamide dan juga grape water. Selain itu kan tadi ada yang acne, untuk yang acne itu mengandung zinc serum ya, yang fungsinya itu untuk meminimalkan kemerahan di wajah. Lalu ada green tea water dan tea tree water. Mungkin kalian udah pada tahu ya, kalau misalnya green tea water dan juga tea tree water itu emang biasanya buat skincare untuk jerawat ya, untuk kulit berjerawat guys, karena sifat antimikrobanya itu mampu mengobati jerawat. Lalu ada succinic acid ya, yang fungsinya itu untuk mengontrol dan menyeimbangkan produksi sebum ya. Emang enak banget guys abis kalian pakai toner gitu ya. Jadi itu bukan hanya sekedar toner, tapi itu essence juga ya. Jadi nanti kalian kalau ke kulit itu emang cepet banget kering guys. Ini mudah banget meresap ya. Jadi kalian gak perlu khawatir gitu, nanti skincare-nya gak nyerap gitu ya ke kulit. Jadi produk dari Scarlett itu cepat menyerap juga. Dan abis pakai toner itu aku biasanya pakai serum ya guys. Kalian bisa lihat ini secinta apa aku sama Scarlett. Ini udah banyak banget
botolnya dan emang cocok banget di wajah aku. Jadi aku kan pakai yang rangkaiannya itu yang Brightly. Jadi kalian yang acne yang juga gak usah khawatir karena ada juga acne seriesnya itu. Jadi guys, aku biasanya pakai dulu itu yang ini ya, yang Brightly dulu serumnya itu. Jadi buat serumnya itu ada yang Brightly dan juga ada yang glow tanning. Jadi kalian kalau misalnya belum punya glow tanning nggak apa-apa guys. Jadi untuk mengglowing kan gitu ya, kalian bisa pakai aja yang Brightly ataupun acne series. Jadi caranya itu gampang banget, twing gitu. Lalu kalian bisa giniin aja. Jadi emang aku suka banget sih dari produk Scarlett ini. Terbukti kan aku udah banyak beli lagi gitu ya. Kalau habis aku langsung beli. Ya gitu, udah pakai serum, kalian bisa lanjut ke krimnya. Dan krimnya juga ada yang acne dan juga ada yang Brightly gini nih guys. Jadi ini kalian bisa pakai buat krim day dan juga untuk krim malamnya. Abis itu sih udah ya guys rangkaiannya. Kalian bisa langsung bisa bobo manis sama. Jadi kalian bisa langsung pesennya di official store. Kenapa? Karena pengirimannya itu cepat banget guys. Misal sehari juga aku ya kalau nggak salah seharian gitu. Lagi packaging dari Scarlett itu selalu aman guys. Kalian bisa lihat, ih gemes banget kan. Dan kalian juga nanti akan dapat stikernya atau giftnya gitu. Apalagi itu Oppa, versi Oppa guys. Oppa Song Joong Ki ya guys, bukan Kim Jong Un ya. Jadi kalian bagi yang pengen juga samaan, ayo buruan beli karena itu udah register by BOM, jadi aman banget. Dan ini tuh ya tidak mengandung hidroquinone ataupun merkuri, dan yang pastinya harganya semua sama 75.000 dan itu not tested on animal ya. Dan gimana sih belinya? Kalian bisa cek link di deskripsi box ya. Oke guys, mungkin gitu aja. Ayo buruan rawat kulit kalian biar glowing, shimmering, splendid. Oke guys, mungkin gitu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe-nya. See you soon. Bye bye.